Ayat yang ke-24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, karena ayat 24 ini merupakan lawan daripada buah roh. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging, menyalibkan kejasmaniannya, kedagingannya, menyalibkan hawa nafsu dan keinginannya sendiri. Lalu ayat yang ke-25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Untuk saudara dan saya bisa dipimpin oleh roh, saudara harus menyalibkan daging dan kemauan diri sendiri dan kebenaran diri sendiri dan reaksi akan jasmani kita. Setiap kali saudara menghadapi masalah, setiap kali saudara menghadapi situasi, saudara tidak mengandalkan akan ego saudara. Saudara tidak mengandalkan akan reaksi jasmani saudara. Saudara tidak mengandalkan akan daging saudara yang gampang meledak-ledak emosinya, gampang marah, gampang ngambek, gampang sedih dan sebagainya. Saudara tidak bereaksi dengan mendengarkan suara daging. Saudara tidak bereaksi dengan membiasakan dengan kebiasaan daging itu. Tapi setiap kali saudara bereaksi, saudara mendengarkan suara roh dalam kehidupan saudara. Dan Alkitab mengatakan kalau kamu sudah hidup oleh roh, kamu dipimpin oleh roh. Nah, ini adalah kuncinya. Saudara dan saya dipimpin oleh roh. Nah, ini baru bicara mengenai buah roh. Ada banyak buah roh, ada ketujuh roh Allah. Belum lagi soal karunia-karunia dan sebagainya. Roh Kudus akan mengekspresikannya lewat hidup saya dan saudara. Hanya berilah dirimu dipimpin oleh roh. Jangan saudara yang mimpin roh. Roh Kudus yang mimpin saudara. Saudara yang harus nganut kepada Roh Kudus. Bukan Roh Kudus, ayo melok saya. Oh iya, Roh Kudus menyertai saya dan saudara. Tetap sih dia tidak akan meninggalkan, dia akan terus bersama dengan saudara. Tapi sebetulnya yang betul adalah Roh Kudus, tolong pimpin aku. Aku harus pelayanan, aku menjalani kehidupan rumah tangga. Aku melakukan pekerjaan ini dan itu dan sebagainya. Aku punya urusan. Roh Kudus tolong pimpin aku, tolong pimpin aku, tolong pimpin aku. 1-2 ayat lagi lalu kita selesai. Mari saudaraku, 1-2 ayat saya berharap ini akan menolong saudara, Mari lihat sama-sama di dalam saya akan Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 31. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan, jumlahnya makin bertambah besar oleh, perhatikan baik-baik, oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ini Roh Kudus menolong gereja Tuhan. Lalu 1 ayat lagi. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. Ayat yang ke-6. Ayat yang terakhir ini. Saya beri contoh-contoh aja. Kalau saudara ingin tahu kisahnya, saudara lihat baca ayat-ayatnya secara komplit. Saya hanya beri statementnya. Lupa ini ceritanya bagaimana. Bacalah sebelum dan sesudahnya. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus mengarahkan, jangan tangkap lu. Berarti Roh Kudus melarang memberitakan Injil. Bukan ini hanya masalah tempatnya, masalah lokasinya. Roh Kudus mengarahkan supaya para rasul itu memberitakan Injil di tempat yang lain lebih dahulu.
Artinya apa? Ketika murid-murid itu harus melakukan program penginjilan, Roh Kudus itu menolong. Yang terakhir, Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan menjadi keputusan kami. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Urusannya apa nanti saudara baca sendiri, tapi statement yang mengatakan bahwa adalah keputusan Roh Kudus. Jadi adalah sangat mungkin Roh Kudus itu ikut memutuskan semua urusan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara mau melakukan apa, saudara mau berinvestasi apa, saudara mau melangkah kemana, itu satu keadaan adalah keputusan Roh Kudus. Baru keputusan kami. Artinya keputusan kami dipimpin oleh keputusan Roh Kudus. Itu sangat mungkin terjadi. Dan kalau keputusan Roh Kudus, itu jaminan mutu saudaraku. Pasti akan bagus. Dan pasti akan baik. Saudara mengenal roh itu. Jangan katakan, Pak saya tidak kenal. Saudara mengenal. Dan roh itu tinggal selama-lamanya untuk menolong, menghibur, memimpin saya dan saudara. Saya berharap firman ini akan makin rema dalam kehidupan saudara. Saudara akan klik dengan firman ini dan saudara tidak perlu berjuang seorang diri. Saudara tidak perlu berjuang sendirian. Saudara tidak perlu mengeluarkan buah-buahmu, tapi saudara mengeluarkan buah dari roh tadi. Mengeluarkan buah dari roh tadi. Dan hidup saudara dia adalah roh penghibur, dia adalah roh penolong, dia adalah roh kebenaran yang akan memimpin saya dan saudara ke dalam seluruh kebenaran itu. Mari bangkit berdiri sama-sama.